Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, di channel kebanggaan kita, atau channel yang sering kita tunggu-tunggu. Mungkin ini baru pertama kali di channel-channel yang lain. Kita lihat ini. Oke, guys, kita kembali lagi bersama saya, atau disebut Cumi, atau disebut Wan, atau apalah. Kita kedatangan tamu yang mungkin tamu ini bisa disebut tamu yang gue tunggu-tunggu. Pertama kalinya salah satunya itu adalah tentang pemburu, guys. Oke, guys, kita lihat atau kita perkenalkan dahulu tamu kita yang jauh-jauh nih dari Sulawesi atau di mana aja, cuman dia sering berburu di Kota Bandung atau di Jawa Barat. Dia sering disebut The Hunter. The Hunter, dia si sang penakluk kalong. Oke, kita perkenalkan ini Bung Welton. Apa kabar Bung Welton? Selamat malam. Bagaimana Bung Welton? Sekarang Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Bung Welton, terakhir itu berburu itu di mana Bung Welton? Terakhir kita berburu di daerah Cianjur. Ya, terus? Cianjur Barat. Jangan banyak. Kita biasa berburu kalong dan babi, biasanya celeng. Kalau Ya. orang Jawa panggilnya celeng. Iya, betul. Nah, kita biasanya kalau berburu itu rombongan ya. Betul. Paling-paling 3 sampai 4 orang biasanya kita berburu. Terus Bung Welton, Hmm. gua kan belum pernah nih ikutan berburu atau ikutan petualangan, apalagi gua takut ya di hutan-hutan kayak gitu, takut ada binatang-binatang buas atau binatang-binatang yang atau terus juga pernah gua muncak sama anak-anak di waktu itu, masuk ke hutan, ternyata bukan binatang buas aja ya, Ya. Bung Welton, tapi ada juga tuh bisnis-bisnis juga ya Bung Welton. Iya. Terus Bung Welton, gue pengen tahu nih pengalaman yang paling mengerikan atau yang paling ditakutkan Bung Welton itu di mana? Saya yang benar-benar mengerikan itu ada di daerah Cianjur Selatan ya. Iya. Di Cianjur Selatan itu kita berburunya di atas gunung. Wow. Di atas gunung itu tidak ada penduduk, itu benar-benar hutan besar banget itu ya. Betul. Habis itu kita nyanggok sampai malam itu bunyi suara pohon tuh aneh, kayak apa namanya tuh tumbang gitu ya. Betul. Tapi nggak ada apa-apa. Nah, singkat cerita dari situ, karena perasaan kita punya apa namanya insting ya, Betul. berburu tuh punya jiwa insting gitu Betul. ya. Nah, jadi saya memutuskan untuk turun ke bawah kira-kira jam 11 malam kita turun itu. Betul. Itu pengalaman saya ya di daerah Cianjur Selatan. Waktu itu perginya sendiri atau berapa orang? Kita berangkat penembaknya 2 orang, Kedi 2 orang. Jadi 2 orang. Terus Bung Welton, kan cenderung Bung Welton itu dikenal sama si penakluk kalong. Kalong, betul. Kenapa lebih memilih binatang kalong dibanding dengan binatang-binatang yang lain? Bagaimana itu? Ini kita sensasinya kalong itu satu, tantangannya kita berburunya malam. Iya. Kedua, muka kamu jelek. Gimana Bena? Kedua, muka kamu tuh jelek. Iya kan? Betul. Ketiga, dagingnya mantap. Betul. Nah, itu jadi kita senang berburu kalong. Keempatnya itu dia antara kita tembak, antara mati dan tidak. Dia kadang-kadang kena ngehiber, terbang. Iya, betul. Masih terbang dia. Itu jadi nembak kalong itu banyak orang kalau kita di konten ya, dia bilang wah nembak nggak bener, nggak kena lah, asal nembak lah. Betul. Nah, itu kadang-kadang bukan masalah asal nembak, kita tuh nembak udah pas, tapi kadang-kadang nggak mati. Betul. Nah, maka itu dari situ kita sebagai pemburu nguklik lah, kita punya senapan. Iya. Kita uklik, kenapa sih setiap nembak kalong nggak mati? Jadi kita sama komunitas kita ngobrol. Betul. Jadi power katanya sekian harus sekian PSI gitu ya. Kalau di Krono kita coba udah di Krono, tapi tetap masih nggak mati. Ternyata, bro, Iya. itu masa pelornya, pelurunya. Iya. Jadi kadang-kadang peluru itu semakin berat, Betul. itu makin mantap. Oh, Nah, gitu jadi ya. sekarang- Jadi
ada apa kalau misalkan dari spesifikasinya bagaimana pelurunya itu berarti gitu. Terus juga ada fungsinya juga kan ada dari fungsinya. itu. Terus Bung Elton, Ya. gue banyak yang nanya nih di Instastory si pemburu kalong sama di TikTok si pemburu kalong. Ternyata netizen kita tuh banyak yang ingin menanyakan nih. Salah satunya dari Tengku Rian di Jombang. Halo Tengku Rian, sama gue ditanyain ya ke Bang Welton. Bang Welton kata Bang Tengku Rian, itu menembaknya tuh ilegal atau legal? Baik, saya jawab nih Bang Rian ya. Saya jawab nih. Biasanya sebetulnya kalau kita berburu itu 4,5 itu sebetulnya tidak dilarang. Betul. Cuma tergantung zonanya. Zona ya. Zona. Di daerah mana kita nembak itu. Sebetulnya kalau kita nih nembak semacam yang dilarang itu seperti rusak. Iya. Ya kalau di Jawa Barat kan populasinya susah, nggak ada, ya kan, agak kurang lah ya. Coba di Papua atau di Indonesia Timur lah ya, atau Kalimantan gitu, itu mah bisa-bisa aja. Oh bisa-bisa. Bisa-bisa aja. Jadi bukan dilarang itu, berburu itu dilarang, bukan. Iya. Cuma kita lihat zonasi kita berburu tuh di mana. Jadi kayak di Jawa Barat kita berburu kalong, itu kan populasinya luar biasa Jawa Barat itu ya. Betul. Kalong, ya. Besar ya, besar. Wah, besar, banyak lagi. Iya, baik. Hampir setiap daerah Jawa Barat itu ada. Oh, hampir dari setiap Jawa Barat Nah, itu cuma ada. kalau kita berburunya kayak di Jakarta kita nembak burung tekukur. Ya, itu yang masalah tuh bro. Belum terukur katanya Bang Tengku Rian. Burung tekukur masalah itu di Oke, Jakarta. next Bung Welton, ini ada 2 pertanyaan lagi dari Mariam di Banten. Dia menanyakan kenapa sih hobinya harus berburu atau menembak? Kan kasihan kalau ditembak. Bagaimana Bung Welton ini? Oke. Apa sih pertanyaan dari Bu Mariam ya? fans kita ya, Oke, Bu Mariam ya? siap. Oke, Bu Mariam, saya jawab. Kalau kita ini berburu, kenapa harus saya berburu kalong? Iya. Itu ya tanya. Betul. Harus kalong ya? Ya, terus juga kenapa sih harus hobinya nembak atau berburu atau Iya. katanya? Kita itu sebetulnya hobi nembak kalong itu bukan hobi ya sebetulnya. Kita tuh cuma olahraga sambil kita biasalah ya kalau kita di hutan kita suka ngeliwet. Wih, ngeliwat. Kita. Kalau bahasa ininya mah kuliner di hutan. Hutan. Nah, kayak jadi petualangan lah. Nah, tonton aja tuh video-video kita nanti di perjalanan kita naik gunung, turun gunung. Nah, itu ada semua itu. Jadi iya. Bu Mariam tadi ya. Iya, betul. Itu sensasi kita senang tuh itu, bukan nembaknya kita senang. Oh. Sensasi itu naik hutannya tuh loh, kayak camping, botram, rame-rame sama teman. Itu sensasinya. Oke. Gitu. Satu lagi Bu Welton ya, ini pertanyaan dari Hari Kukun di Rancamalang. Oh, terima kasih Bang Hari Kukun. Hari Kukun ini nanyain tentang gimana sih mau gabung dengan pemburu atau penembak atau apa ya disebutnya ini petualang, atau bisa ada komunitasnya atau tidak katanya Bang. Oh iya, kalau mau ikutan boleh, nanti dilihat aja tuh di link kita tuh udah. Oh, ini nih katanya guys, atau Pak Hari Kukun bisa dilihat di link deskripsi atau lihat di sini nih. Nanti di situ Bang Welton katanya tuh ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, terus juga ada Telegram juga ya. Terus juga jangan lupa like and comment and subscribe di si pemburu kalong. Oke, guys, kita lihat berikut ini. Halo guys, kita kembali lagi di si pemburu kalong. Kita ini masih bersama Bung Welton. Mungkin ini guys, kita pertama kali saya atau gue itu mau ngomong tentang si pemburu kalong ini. Mungkin nanti next berikutnya Bung Welton yang akan jadi MC-nya ya. Cuman berhubung ini kita launching atau kita persembahkan kepada kalian-kalian, kenapa sih harus buru wae atau konten ini. Nah, kita bikin nih konten podcast ini
secara instan atau secara gimana ya, pingin ada suasana baru ya. Katanya temanya itu new phase, new adventure gitu ya. New adventure, ya. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena kalau misalkan tidak ada like dan comment dan subscribe-nya, kita tidak akan maju, kita tidak akan bisa berkarya, karena dukungan kalian itu nomor satu loh buat kita. Terus juga buat umur 18 tahun ke atas, ini wajib ditonton. Kalau masih di bawah 18 tahun ke atas, don't try at this home, oke? Karena gimana ya, bukan nggak ada sih yang bahaya ya, cuman kita antisipasinya edukasinya, supaya edukasinya ini untuk edukasi orang dewasa gitu, Bung Welton ya. Terus Bung Welton, gue pernah dengar bahwa sebelum si pemburu kalong ini punya channel juga ya. Iya betul. Kenapa nggak dilanjutin? Namanya tuh kalau nggak salah The Hunter. Ya betul, itu lagi. Kenapa itu nggak dilanjutin ini? Apakah emang pingin ada suasana baru atau bagaimana? Oh iya. Itu sih kepengen kita sih Hunter Zaman Now karena nggak ada, karena biasalah yang namanya rekan bisnis ya. Sama-sama rekannya. Kalau kita nggak sinkron pasti pasti nggak panjang. Jadi ini real, si pemburu kalong ini bergerak atas dasar ide-ide Bung Welton gitu ya. Iya, siap. Oke guys, kita lihat dulu. Guys, gue mau nanya lagi nih ke Bung Welton. Bung Welton, selama berburu itu dari umur berapa tahun, Bung Welton? Saya berumur waktu masih SD sih ya, cuma masih SD belum boleh megang senapang. Cuma ikutan boleh. Oh iya. Tapi bawa senapang belum. Di mana sama siapa, orang tua? Paman. Wih, berarti dari kecil itu udah senang. Ya, orang tua juga. Itu dulu kita berburu bajing. Ciri khasnya orang Bangka itu paling hobinya berburu bajing. Oh, Bung Welton dari Bangka? Dari Bangka Bintang ya. Terus bagaimana Bung Welton? Habis dari situ 98, itu saya kan umurnya udah dewasa. Betul. Bolehlah saya bawa. Oke guys, kita balik lagi di channel kita si Pemburu Kalong. Dan gue tadi mungkin ini baru pertama kali ya, jadi mungkin ada sedikit kecil yang harus diedit atau diedit, tapi jangan khawatir, kita apa adanya, tidak ada setting ya, nggak ada ya Pak ya. Oke kok, tadi mau pertanyaan tadi yang dari umur berapa, terus sama siapa, diajarkan oleh siapa? Jadi dari tahun 98 itu, waktu dulu itu kita itu di Pulau Bangka itu kan namanya pertambangan timah. Betul. Ya, timah. Di situ waktu kita punya tambang timah, namanya hutannya masih luas kan. Kita bertambang di sana. Nice. Jadi di situ itu yang namanya tinggal di hutan, kita tinggal di hutan nih. Jadi apa yang kita bisa makan namanya tinggal hutan kan. Jadi di situ adalah orang kampung, yuk kita nembak namanya musang. Tuh. Musang lah, kayak apa namanya itu, nembak ikan lah gitu. Ya betul. Jadi guys, terus dukung kita karena gimana ya, kalau misalkan kita maju, kalian pun enak dong nonton kita dengan suasana baru, terus motivasi baru, edukasi baru, terus nanti kita bakal bikin cerita tentang kejadian-kejadian aneh. Terus juga ada nih, nanti tuh di channel si Pemburu Kalong itu ada playing satu itu di season ke-1 nih. Misalkan udah ini podcast, nanti season keduanya tuh biasanya mah petualangan. Nah untuk season ketiganya nanti bakal ada, bukan podcast tapinya itu mah, tapi cerita tentang misteri selama di hutan, memburu hantu atau di hutan. Oke guys, kita balik lagi ke Koelo nih. Koelo, siap. Mungkin berhubung kita karena sebenarnya kita pingin lama ya, betul sekali. Cuman apa sih nih untuk kata-kata mutiara untuk fansnya si Pemburu Kalong,
atau titik pesannya kayak gimana untuk fans-fans si pemburu kalau. Ya, Silakan kalau saya sih cuma mengucapkan tetaplah semangat, jangan menyerah. Tetap semangat, jangan menyerah. Tuh. Itu aja kata. Karena Hah? karena apa? Apakah ada misalkan untuk fans-fans itu tentang perihal tadi? Ya, itu kita ibaratnya kita boleh lelah, Hmm. tapi jangan menyerah gitu. Nah, kita boleh lelah tapi jangan menyerah. Itu. Nah. Karena kenapa kalau kita menyerah? Wah, hiru-hiru badannya. Ya, iya. Jadi tetap ikhtiar. Ingat 2D, duduk dan punya duit. Oke guys, mungkin sekian dari saya. Mungkin untuk minggu depan atau season week kedua itu nanti sama Kowelu langsung. Karena nanti sama gue juga pasti bakal ketemu juga. Cuman nanti kebanyakan sama Kowelu karena biar nanti rame. Nanti aku bagian apa? Aku bagian season berapa, week berapa. Tapi yang penting ini nanti Kowelu. Oke guys. Nanti ketemu lagi bersama kita di channel kita Si Pemburu Kalau.